Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam. Ketika Anda baru pertama sekali menemukan video pembelajaran saya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa besaran listrik ya. Oke. Kita mulai dari hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini mempelajari tentang besarnya arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar. Ini. Nah, jadi secara matematik hukum Coulomb ini menyebutkan I sama dengan Q per T. Pada video-video sebelumnya saya sudah menyinggung ini ya. Jadi ini hukum Coulomb. Nah, saya buat keterangannya di sini. Kalau I itu kuat arus listrik satuan ampere, kemudian Q itu banyak muatan, listrik, satuan Coulomb, kemudian T lamanya muatan mengalir dalam satuan sekon. Seperti ini dia. Nah, seperti apa gambaran fisiknya bisa kita buat di sini. Andaikan ini sebuah kawat penghantar yang terhubung dengan sumber tegangan. Nah, jadi ketika nanti hambatannya sudah bisa kita lihat nanti, maka selanjutnya bisa kita tentukan seperti apa pergerakan muatan listrik di dalam kawat penghantar tadi. Nah, coba Anda perhatikan baik-baik. Jadi seperti inilah gambaran susunan dari muatan listrik atau partikel listrik itu ketika sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi kalau nantinya dia akan membentuk satu barisan untuk muatan yang sejenis, sehingga Anda bisa melihat ada kabel listrik itu yang hitam dan ada yang merah. Yang merah sering diistilahkan sebagai api. Nah, kira-kira seperti inilah gambarannya. Oke, jadi ada dua aliran arus di sini. Kalau Anda perhatikan, ada arus positif. Ini yang sering disebut dengan arus listrik saja. Sementara yang di atas, yang ini sering disebut dengan arus elektron. Nah, jadi seperti itu dia. Kemudian ya, setelah kita masuk di hukum Coulomb, sekarang kita lanjutkan ke hukum Kirchhoff. Nah, untuk saat ini ya, hukum Kirchhoff yang kita pelajarin itu adalah hukum Kirchhoff 1. Sebenarnya hukum Kirchhoff itu ada dua. Nanti kalau Anda sudah di tingkatan SMA, nanti Anda akan bertemu dengan hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini nanti menyatakan jumlah arus
jumlah arus yang masuk pada satu titik cabang akan sama besarnya saat arus keluar dari titik cabang yang sama. Maksudnya seperti ini dia. Misalkan ya, ini percabangan kawat pengantarnya. Ini kita katakan I1, yang ini I2, yang ini I3, yang ini I4. Nah, titik cabangnya kita misalkan di sini adalah titik P. Lalu titik cabang I1 arahnya menuju titik P. Kemudian I4 juga menuju titik P. Nah, I2 keluar atau menjauhi titik P. Begitu juga yang ini. Maka nanti secara matematis sesuai dengan hukum Kirchhoff satunya, itu nanti akan dibuat menjadi sigma arus yang masuk harus sama dengan sigma arus yang keluar. Ini dia. Nah, jadi kalau begitu, ini tinggal kita lihat saja siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Sehingga nanti sesuai dengan gambar rangkaian ini, maka bisa kita buatkan dia I1 ditambah I4 akan sama dengan I2 ditambah I3. Seperti ini. Jadi seperti itulah untuk hukum Kirchhoff 1. Nah, kemudian setelah ini coba kita lihat dulu ya beberapa contoh soal ya, beberapa contoh soal. Misalnya saya buat contoh soalnya begini. Sebatang kawat penghantar mengalirkan arus listrik sebesar 350 miliampere selama 3 detik. Maka tentukan A. Banyak muatan, listriknya. Terus yang B, jumlah partikel yang mengalir. Dalam kurung E sama dengan
1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ini dia. Nah, jadi dari sini sudah kelihatan ya, maka bisa kita selesaikan caranya sebagai berikut. Coba dulu kita data ya, apa yang diketahui. Yang pertama kuat arusnya I. Di situ dia kasih 350 miliampere. Sudah? Nah, kalau begitu tolong ini ditukar ke dalam satuan SI kuat arus. Ya, ke dalam satuan SI kuat arusnya. Jadi kalau begitu kita bagi 1000, maka kita peroleh 0,35 ampere. Kemudian waktunya 3 detik. 3 detik berarti 3 sekon. Nah, dari sini yang ditanya pertama banyak muatan. Itu maksudnya adalah Q. Berapa Q-nya? Nah, selanjutnya yang B ditanyakan berapa jumlah partikel yang mengalir. Berarti itu adalah N kecil. Berapa ini? Nah, jadi kalau kita lihat dari data soal ini, maka jelas ya, kita cukup menggunakan hukum Coulomb ya. Jadi dari sini tinggal kita buat penyelesaian itu nanti I sama dengan Q per T. Karena yang ditanya adalah Q, maka tinggal kita kali I dengan T. Seperti ini. Nah, selanjutnya substitusi angka yang sudah kita data tadi. Ini 0,35. Oke. Dikali dengan 3 sekon. Berarti kalau begitu kita peroleh hasilnya nanti ini 1,05 Coulomb. Nah, ini. Kemudian untuk yang A ya. Untuk yang A sudah terjawab. Sekarang untuk yang B. Untuk yang B berarti nanti kita menggunakan rumusnya itu Q sama dengan N dikali E. Nah, jadi kalau begitu tinggal kita gunakan rumusnya. Q-nya tadi 1,05 sama dengan ini N yang ditanya dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ini tadi ya. Nah, berarti N sama dengan ini nanti 1,05 dibagi dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Nah, ini kan 1,05. Kita bulatkan aja dia menjadi 1. Sedangkan yang di bawah 1,6 tukar ke dalam pecahan biasa biar gampang kita menyelesaikannya. Kalau 1,6 berarti sekitar berapa itu? 8/5 lah ya. Nah, jadi nanti kita selesaikan N sama dengan menjadi 5/8 dikali ini naik ke atas 10 pangkat 19. Sudah? Nah, kalau ini kita kalikan, kita coba ya menyelesaikannya secara tanpa menggunakan kalkulator. Berarti nanti ini tolong pecah 100. Berarti nanti 100 dibagi 8 sama-sama dibagi 4. Berarti 25. 25 dikali 5. 125 bagi 2. Ya, 125 dibagi 2. Berarti nanti sekitar 62,5. 62,5 dikali 10 dipangkat 17. Oke. Atau ini nanti menjadi 6, ya, 6,25
dikali 10 pangkat 18 buah. Jadi ada sebesar 6,25 kali 10 pangkat 18 buah partikel yang mengalir melalui kawat pengantar tadi. Nah, jadi dari contoh soal ini jangan dilupa. Oke, dan ini tadi tolong dihafal. Ya, ini tolong dihafal supaya nanti ke depannya kamu lancar menggunakan rumusnya. Oke, sampai di situ dulu. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.